Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi di Raden Kelana Official. Di video saya kali ini kita masih membahas seputaran tentang ilmu pelet. Dan malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh adik saya, Riwijaya. Di sini kami akan membahas cerita kiriman dari seorang sahabat masih di seputaran tentang pelet. Ya, jadi di awal video sebelum Raden Kelana Official ini berdiri, saya di sini menjanjikan kepada sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat sebuah kisah misteri, sahabat-sahabat YouTube channel Raden Kelana Official, yang mana DM ke Instagram saya udah banyak sekali, tapi belum sempat saya jawab satu persatu. Dan di channel YouTube Raden Kelana Official ini, insya Allah, untuk pertanyaan sahabat-sahabat, teman-teman semua yang menanyakan seputaran tentang hal mistis, insya Allah satu persatu saya akan jawab. Seperti di video kali ini, kami mendapatkan sebuah kiriman cerita sekaligus sebuah pertanyaan dari salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat yang berada di Kalimantan, Bang, ya, Borneo, Kalimantan. Di Borneo, Kalimantan, yang bernama Ibu Sri, yang mana beliau di sini mengeluhkan, menceritakan mengalami satu kejadian yang tidak lazim yang sampai saat ini, sampai hari ini masih beliau alami. Dan pembahasan di video kali ini tentang cerita yang dikirimkan oleh Ibu Sri. Beliau meminta pendapat kepada saya sebenarnya apa yang telah beliau alami. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan tentang apa yang dialami oleh Ibu Sri, di sini Bang Raden Surya Kelana sudah menyiapkan sebuah rangkuman cerita yang diberikan oleh Ibu Sri tentang apa yang beliau alami. Jadi, setelah Bang Raden Kelana Official menceritakan isi dari rangkuman keluhan, pertanyaan dari Ibu Sri kepada teman-teman sahabat YouTube Raden Kelana Official, insya Allah di sini saya akan menjawab apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang saya rasakan di balik cerita yang dikirimkan oleh Ibu Sri. Untuk sahabat-sahabat dan teman-teman Raden Kelana Official yang penasaran pembahasan apa, cerita apa yang dibagikan oleh Ibu Sri, tonton video ini sampai selesai. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari cerita yang dikirimkan oleh Bu Sri yang ada di Kalimantan. Jadi, kisah ini berawal di tahun 2018. Di saat itu, Ibu Sri dan teman-temannya mengadakan reuni teman SMP di salah satu daerah di Pulau Jawa. Jadi, kedatangan Ibu Sri ini dijemputlah oleh dua orang teman sekolahnya dulu, si Tini dan si Joko. Nah, di sini si Joko ini adalah teman sekolah Bu Tini yang memang dari dulu menyimpan rasa kepada Bu Tini. Tapi di sini Ibu Sri sama sekali tidak mengetahui perasaan itu. Nah, jadi setelah 30 tahun lebih tidak bertemu, akhirnya reuni ini mempertemukanlah Ibu Sri dan Joko ini. Dari sana sudah tampaklah bahwa si Joko ini masih menyimpan rasa kepada si Ibu Sri ini. Dengan cara berbicara, menatap Bu Sri ini tadi dengan respon yang ya gimana orang jatuh cinta lah. Jadi rasa itu masih dipendam oleh si Joko ini. Namun saat pertemuan itu si Joko ini memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya itu secara langsung, dengan obrolan langsung, to the point gitu kan, kepada Ibu Sri ini. Sedangkan status mereka kan sekarang udah berbeda gitu. Yang si Joko telah memiliki istri dan mempunyai anak, begitu juga si Ibu Sri dengan kehidupannya mengikut suaminya di Kalimantan,
dan sudah memiliki anak juga, bahkan cucu lagi dari hasil pernikahannya itu. Terus Ibu Sri pikir itu tidak wajar gitu kan, buat menjalankan hubungan ini itu tidak masuk akal bagi Ibu Sri. Namun setelah akhir dari reuni ini tadi, singkat cerita, Ibu Sri ini kembali ke Kalimantan. Nah, setelah Ibu Sri ini kembali ke Kalimantan itu, ternyata hubungan mereka ini tadi tetap terjalin melalui via telepon. Nah, si Joko ini seringlah menelpon si Ibu Sri ini, bercerita masalah rumah tangganya yang diambang perceraian. Terus berceritalah masalah rumah tangganya yang lagi kacau lah gitu. Menceritakan tentang kejelekan istrinya yang tidak pernah mengurus anaknya, mengurus suami. Nah, dari sana, dari obrolan si Joko ini tadi, mulai timbul rasa kasihan, rasa iba ataupun simpati lah si Ibu Sri ini kepada Joko ini tadi. Nah, tapi awal dari itu tadi kan sama sekali Ibu Sri itu tidak terpikir buat merespon obrolan itu tadi, buat merespon apa yang Joko sampaikan tadi. Namun di sini tiba-tiba Ibu Sri itu merasakan reaksi yang berbeda gitu. Seakan-akan Ibu Sri ini mulai mengagumi sosok si Joko ini tadi, dengan sering memikirkan Joko, sering merasa gelisah gitu. Seakan-akan Ibu Sri ini pingin langsung bertemu dengan si Joko ini. Nah, rasa itu tadi memang nggak sempat lama buat Ibu Sri ini untuk bertahan, menahan rasa penasaran, rasa rindu, rasa ya gejolak orang jatuh cinta lah, yang membuat keseharian Ibu Sri ini tadi menjadi berbeda gitu. Lupa akan tanggung jawabnya seorang ibu terhadap anaknya, seorang istri terhadap suaminya. Nah, akhirnya Ibu Sri ini memutuskanlah untuk pulang ke Jawa dengan alasan menjenguk keluarganya yang sakit di Jawa. Tapi sebenarnya Ibu Sri ini ingin bertemu dengan si Joko ini tadi. Nah, setelah Ibu Sri ini kembali ke Jawa lagi untuk menemui si Joko, disitulah awal mula dari hubungan terlarang ini terjadi. Selang berapa lama mereka bersama di Jawa, Ibu Sri memutuskan untuk kembali pulang ke Kalimantan untuk bertemu dengan anak dan suaminya. Namun di sini jarak antara kepulangan Ibu Sri dari Jawa ke Kalimantan itu tidak bisa berlangsung lama. Jadi seakan Ibu Sri ini ditarik kembali untuk bertemu dengan si Joko ini tadi. Nah, di situ pun Ibu Sri seperti orang lupa diri gitu. Lupa akan dia telah memiliki keluarga, ataupun lupa akan dia memiliki pekerjaan yang tetap di Kalimantan itu. Namun rasa itu memang membuat kepribadian Ibu Sri itu berubah total. Nah, dari situlah kehancuran dari rumah tangga Ibu Sri itu terjadi. Dia memutuskan untuk meninggalkan anak dan suaminya itu untuk kembali kepada si Joko. Setelah Ibu Sri kembali kepada si Joko itu di tanggal 18 Agustus tahun 2019 itu akhirnya si Ibu Sri ini memutuskan untuk menikah di bawah tangan dengan si Joko ini tadi. Nah, tapi di sini pernikahan mereka itu tidak berlangsung lama. Hanya sebatas 15 hari. Dari awal mereka ijab kabul menikah, terus menetaplah di satu tempat itu cuma 15 hari. Mulai datanglah konflik yang mengganggu kehidupan mereka ini tadi, yaitu datangnya dari teror secara langsung mulai datang dari istrinya si Joko ini tadi. Rupanya si Joko ini tadi belum pisah dengan istrinya, jadi istrinya berusaha lah buat menggagalkan rumah tangga mereka itu dengan cara meneror si Ibu Sri ini dengan ancaman yang nyata gitu, dengan menelponnya, dengan ataupun ancaman lainnya yang datang. Itu yang membuat Ibu Sri ini merasa tidak nyaman gitu. Pada suatu hari Ibu Sri ini menyampaikanlah
keluhan yang terjadi kepada dirinya itu kepada si Joko. Namun si Joko sama sekali sudah mulai tidak merespon apa yang terjadi dengan Ibu Sri ini tadi. Nah, akhirnya Ibu Sri itu memutuskan untuk pulang lagi ke Kalimantan dengan alasan menyelesaikan 1,5 semesternya lagi untuk S1-nya di salah satu universitas swasta di Kalimantan. Namun sepulangnya Ibu Sri ini tadi ke Kalimantan tadi, Ibu Sri tadi sama sekali tidak direspon oleh anak-anaknya, tidak direspon oleh mantan suaminya. Mereka kecewa akan perilaku Ibu Sri ini tadi yang tega meninggalkan mereka dengan alasan untuk mengejar laki-laki lain, meninggalkan anak, meninggalkan suaminya demi seorang si Joko ini tadi. Sedangkan si Joko ini mulai tidak merespon lagi apa keluhan dari Ibu Sri ini setelah Ibu Sri ini kembali ke Kalimantan. Berusahalah Ibu Sri tadi menghubungi si Joko itu, namun usaha Ibu Sri itu tadi gagal untuk menemukan titik terang dari masalah ini tadi. Nah, disinilah Ibu Sri itu merasa kecewa, merasa hatinya hancur gitu, hancur sehancur-hancurnya sampai niat untuk berapa kali untuk melakukan bunuh diri. Nah, dari situ Ibu Sri mendapat saran lah dari seorang sahabatnya untuk berobat di salah seorang praktisi pengobatan alternatif lah yang dia dapat dari YouTube. Namun berapa kali Ibu Sri ini datang untuk berobat, kejadiannya tetap sama, tidak ada perubahan untuk diri Ibu Sri. Malah pengaruh si Joko ini semakin parah gitu. Jadi seakan-akan Ibu Sri ini dibuatnya seperti orang gila gitu. Nah, mungkin inilah rangkuman cerita yang bisa saya rangkumkan, kiriman dari salah satu sahabat kita yang ada di Kalimantan. Nah, jadi saya minta penjelasan dari Rio Wijaya tentang apa yang terjadi dengan konflik dari Ibu Sri ini dan gimana solusinya untuk bisa istilahnya Ibu Sri ini mendapatlah sedikit petunjuk untuk penyelesaian dari masalahnya ini tadi. Oke, baiklah. Setelah saya mendengar rangkuman cerita yang disampaikan oleh Bang Raden Surya Kelana, di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri yang ada di Borneo, Bang, ya, Kalimantan. Dan mohon maaf sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian apa yang ingin saya ucapkan ini. Dari gambaran yang saya dapat ya, setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Bang Raden Kelana tadi, ketika beliau menceritakan kisah yang sudah dirangkum, kisah yang sudah dikirimkan oleh Ibu Sri, ketika mendengarkan saya mencoba untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini saya minta sama sahabat-sahabat semua untuk ya jangan apa ya bahasanya tuh ya, ini hanya sekedar gambaran yang saya berikan, namun kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang saya dapat sampaikan akan saya sampaikan untuk mencoba memecahkan atau mencari solusi penyebab apa yang telah dialami oleh Ibu Sri yang ada di Borneo.